Hai, ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Kaget ya mama papa pada saat aku bikin judul buang aja semua mainan canggih di rumah kamu. Karena memang mama papa sejujurnya kalau aku boleh katakan banyak sekali orang-orang terobsesi membeli mainan yang canggih buat anaknya. Bahkan bisa bela-belain ngeluarin duit yang gak sedikit ya untuk membuat anaknya senang. Tapi mama papa perlu tahu ini, mainan canggih itu lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Kita harus tahu dulu ya bagaimana perkembangan anak-anak pada saat masih bayi sampai mereka besar. Kalau misalnya kita sudah tahu, kita jadi lebih bijaksana dalam memilih mainan apa yang cocok buat anak-anak kita. Yang pertama, mama papa, kita tahu pada saat anak baru lahir, mereka akan memunculkan emosi senangnya ketika kebutuhan fisiknya terpenuhi. Benar ya? Ketika anak itu tidur, kenyang, nyaman, dia akan serasa senang gitu ya. Dia nangis ketika dia lapar, dia haus, dia ngantuk. Itu masih lebih ke kebutuhan fisik. Tapi setelah 3 bulan, maka rasa senang mereka berubah lebih kepada pemenuhan emosi. Ya, pemenuhan emosi itu didapat dari apa? Interaksi dengan orang lain, bukan dengan benda. Kenapa itu yang sangat penting? Karena interaksi dengan orang ini akan ada respon timbal balik. Ya, kalau kita lihat mainan-mainan canggih yang kita berikan kepada anak-anak bahkan sejak usianya bayi, itu lebih kepada anak bersikap pasif. Berbeda dengan kita memberikan aktivitas manual atau ekspresi wajah kita lah ya. Gak usah dulu pakai mainan. Bahkan sebenarnya sejujurnya kalau kita mau tahu apa yang paling membuat anak senang, ekspresi. Oke, bukan benda. Ketika anak itu melihat benda kelihatannya kayak muter-muter, memang mereka seperti rasa ingin tahu ini apa. Tapi percayalah, untuk membangun emosinya mereka, perasaan happy-nya mereka lebih suka melihat ekspresi wajah. Kenapa? Seperti yang aku jelaskan di awal, ada respon timbal balik. Jadi seperti ini contohnya, kalau kita happy, kemudian kita ketawa, terus kita tunjukkan ekspresi senang ke anak kita, nah anak kita juga ketawa, kita respon lagi nih. Misalnya kita bikin gerakan-gerakan lucu lainnya, atau mata kita putar-putar, atau kita pakai cilukba, jadi pakai apa ya, gerakan tangan atau apapun yang memberikan respon balik. Nah inilah yang akan memunculkan emosi senang pada anak, karena ada respon balik terus menerus ya. Jadi bukan interaksi yang pasif. Kalau misalnya anak kita suguhkan dengan interaksi pasif, benda-benda yang kelihatan lucu aja gitu, mungkin lebih memuaskan visual. Tapi visual yang terlalu warna-warni dan dengan pergerakan yang terlalu cepat justru akan membuat stimulasi yang over atau berlebihan. Nah, overstimulasi inilah yang menjadi kendala dalam membangun fokus anak. Makanya ketika udah gede, perhatikan ya mama papa, kalau anak-anaknya udah besar, mereka melihat video lebih banyak yang video pendek, ya kan? Mereka lebih suka nonton video yang hanya 1 menit 30 detik. Makanya yang sering ditonton tuh TikTok, YouTube Short gitu ya. Karena kenapa? Videonya pendek. Kenapa? Karena mereka nggak terbiasa merespon stimulasi dengan durasi yang pelan atau lambat. Udah terbiasa dengan stimulus yang sangat cepat. Mereka sudah diberikan stimulasi dari visual cahayanya, suaranya, dan itu dengan gerakan yang begitu cepat. Jadi udah naik level gitu loh. Sama kayak contohnya kalau kita dari awal pertama kali anak baru empati, kita udah buru-buru ngasih bumbu segala macem. Nah itu levelnya udah keburu naik. Nanti kalau mereka dikasih yang rasa hambar, udah nggak rasa lagi buat mereka. Atau misalnya kita dari kecil udah ngasih anak kita jajanan manis atau susu yang rasa-rasa, ini dikasih susu yang putih atau yang nggak berasa manis, itu udah nggak
nggak mempan lagi gitu, udah bebal gitu lidahnya gitu, udah nggak berasa. Nah sama dengan ini, kalau anak baru apalagi bayi, nggak usah buru-buru beli barang-barang lucu. Bahkan ketika di bawah 3 bulan, mereka itu pandangannya masih hitam putih, masih berbayang-bayang. Makanya kita lebih banyak berikan ekspresi wajah kita nih, kehadiran kita, orang-orang di sekitarnya. Kalau mau memunculkan suara ya suara kita, kalau mau bikin musik-musik ya musik dari suara kita atau alat musik lah ya, itu lebih baik. Atau suara-suara benda tapi bukan benda mesin, itu sangat berbeda ya. Dan ada respon balik, jadi dia senyum, kita senyum balik. Jadi nggak cuman anak itu diam duduk pasif melihat saja tanpa bisa memberikan respon. Kalau memang kita lihat anak kita senang, antusias, senangnya di awal aja, dan itu yakinlah hanya dengan waktu durasi yang pendek. Kalau misalnya kita berikan lagi besoknya, dia udah nggak merasa tuh menarik gitu loh, udah nggak seru lagi, dia minta yang lebih lagi. Makanya banyak sekali kita lihat mainan yang kita berikan buat anak-anak baru dipakai 1 kali, besoknya udah nggak disentuh. Apalagi yang bentuknya mesin-mesin, pakai remote, udah pakai baterai gitu ya. Tapi coba perhatikan, kita ganti permainannya yang membangun imajinasinya. Contohnya ya, pernah nggak lihat anak bayi malah lebih tertarik liatin remote, tapi remote-nya tuh nggak bisa apa-apa, cuman bentuk aja remote gitu, tapi dia lihat ada tombolan, dia lihat bentuknya, dia gigit-gigit gitu ya. Kenapa? Memang jiwa eksplorasi anak itu akan lebih berkembang kalau benda tersebut tidak buru-buru disuguhin dengan stimulasi-stimulasi banyak. Jadi kalau kita melihat anak kita bosan, itu sebenarnya nggak apa-apa loh mama papa. Banyak banget loh orang tua yang berpikir, aduh anakku nggak punya mainan di rumah nanti, mereka bingung mau main apa. Loh, justru dengan sedikit mainan mereka menjadi lebih kreatif lagi untuk mencari tahu cara bermain yang lain atau menggunakan benda-benda di sekitar menjadi mainan gitu. Jadi sekarang kalau mama papa sudah mulai menyadari, oh iya ya, sebenarnya kalau aku pun beli mainan yang mahal sekalipun mereka senangnya hanya sebentar aja, besok udah nggak tertarik lagi. Tapi kalau kita ganti dengan permainan yang lebih banyak interaksi balasan, ingat ya kuncinya permainan yang ada respon balasan. Jadi ada reaksi anak lalu kita merespon, itu akan lebih bagus dalam mengembangkan area bahasanya, area emosinya, area kognitifnya, itu yang akan lebih terbangun bagi mereka. Oke mama papa, ini maksudnya bukan untuk menghalangi mama papa kalau pengen beli ya beli silahkan, tapi percayalah padaku, aku udah punya 2 anak, sampai anakku usia 8 tahun nggak ada mainan-mainan canggih di rumah sama sekali. Cara mereka untuk bermain lebih kupakai barang-barang di sekitar. Aku bisa pakai barang-barang yang ada di dapur, mainan beras, atau dia mainan yang ada di luar, rumput, atau dia mainan tanah, atau dia mainan buku-buku robek-robek kertas, atau dia mainan balok-balok, atau mainan bubble-bubble. Intinya permainan yang nggak perlu barang canggih dan mahal ya. Atau kita lihat ini mainan-mainan kayu yang mungkin sering kita kelihatannya estetik ya, atau kita lihat kayak Montessori lucu gitu ya, harganya bisa di atas ratusan ribu, itu juga belum tentu anak bakal pakai gitu loh. Jadi nggak usah terlalu terpaku pada tidak punya budget untuk memfasilitasi anak, karena kabar baiknya anak kita nggak memikirkan benda itu mahal atau murah, tapi anak itu memikirkan benda ini seru nggak dipakai buat main gitu. Jadi semakin banyak benda yang bisa dipergunakan untuk banyak hal, contohnya kayak boneka, itu kan bisa dipakai buat main peran, bisa dipakai buat pegang stimulasi sensori gitu kan. Jadi fungsinya banyak gitu, nggak cuma buat kita liatin aja gitu, atau main masak-masakan, atau main susun balok. Nah itu kan ada aktivitas yang anak-anak lakukan. Jadi yang mereka kembangkan bukan cuma mata yang dipuaskan, tapi juga mereka ada sensori dengan menyentuh-nyentuh, membangun-bangun, ada juga akalnya ya, kognitifnya juga, dan visualnya juga, gimana melihat bentuk bangun ruang ya kan, itu kan melatih bentuk bangun ruang mereka. Visualnya mereka bagaimana lebih luas, nggak cuma satu bagian saja gitu ya. Lalu ada auditorinya dari mana? Bukan dari suara-suara yang ribut atau musim-musim yang canggih-canggih, ada suara-suara yang enggak, tapi mungkin lebih ke kata 1-2 yang mereka terima tapi jelas, itu lebih baik daripada suara rame ribut tapi nggak jelas dan tidak dapat dipahami.
Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu mama papa dalam memilih mainan-mainan yang kira-kira bakal bermanfaat buat anak-anak kita. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat and see you.